Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rasulillah wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pada iman jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita panjatkan kepada Allah kita kembali, mudah-mudahan dalam kondisi kesempurnaan iman, kesempurnaan taufik dan hidayah dari Allah. Dengan semua hikmah tersebut kita mampu untuk berada di tempat yang mulia ini, jalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah senantiasa menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam salam kita sampaikan kepada manusia yang paling agung sepanjang sejarah alam semesta, yang paling berjasa dalam kehidupan kita dan yang paling mencintai kita bahkan dibandingkan diri kita sendiri. Ila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan setiap para nabi dan rasul mereka memiliki doa yang mustajab dan mereka mintakan dan panjatkan kepada Allah sepanjang dunia. Namun aku, kata Nabi SAW, tidak aku minta kepada Allah demi untuk memberi syafaat kepada umat Nabi SAW. Semoga kita dapat syafaat beliau dan dapat membersamai beliau di surga Firdaus yang tertinggi, masuk surga semua mudah-mudahan tanpa hisab dan tanpa adab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masalah kemudian Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Lanjutkan di pembahasan lalu, yaitu tentang sunnah ketika bangun tidur, itu bab yang pertama. Maka kali ini dengan izin Allah kita lanjutkan pada bab yang kedua, ringan saja tentang sunnah keluar dan masuk ke kamar mandi. Biasanya diistilahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, kamar mandi yang disebut adalah al-khala atau al-hammam. Al-khala atau al-hammam. Beberapa ulama membedakan. Al-khala itu ada sebagian ulama mengatakan tempat untuk berwudu saja, tidak digunakan untuk membuang air kecil ataupun buang air besar. Sedangkan al-hammam bisa digunakan untuk itu. Sebagian lain mengatakan tidak, yang satu untuk mandi tapi tidak untuk buang air, yang satu untuk buang air. Ala kulli hal, dua tempat ini berpotensi terjadi adanya najis. Maka jika kita memasuki tempat demikian, inilah yang kita amalkan. Ketika masuk seperti apa dan ketika keluar seperti apa. Apalagi di zaman sekarang, walaupun ada beberapa kamar mandi yang luas, ada pemisahannya, yang satu untuk bathtub untuk mandi saja, yang satu buat buang air. Tetap saja ketika mandi ada potensi keluar juga najis. Ketika disiram air juga kadang-kadang ada juga najis yang keluar. Maka tempat seperti itu juga sama, ya, sehingga ada baiknya tempat-tempat yang terdapat air dan kita ketahui berpotensi terjadi najis, maka kita amalkan seperti ini. Sunnah-sunnah berkaitan dengan keluar dan masuk kamar mandi adalah sebagaimana diuraikan pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama, masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Dalilnya untuk yang seperti ini, dalilnya pertama ijma' di tanah ulama. Ya, jadi jamaah juga harus peka ya, dengan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama. Ada dari Al-Quran, ada dari Sunnah, ada juga ijma'. Dan ijma' ini tingkatannya berbeda-beda. Ijma' sahabat itu adalah yang paling kuat. Berikutnya mungkin di tengah sahabat belum pernah terjadi suatu peristiwa, baru terjadi di zaman setelahnya, zaman tabi'in. Itu berarti ijma' di tengah para tabi'in. Kemudian baru ijma' di tengah tabi'in. Ini kekuatannya berbeda. Nah, masalah yang seperti ini tentunya ijma' di tengah sahabat. Karena sebenarnya kenapa dia bisa menjadi ijma'? Sahabat yang jumlahnya ratusan ribu orang menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
Bahkan beliau sampai memastikan dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat, di mana sekitar 124.000 orang ketika peristiwa haji wada, haji pertama Nabi, haji terakhir, dan haji satu-satunya yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jumlahnya sudah 100.000 lebih. Mereka menyaksikan bahwasannya Nabi setiap beraktivitas yang baik, dan aktivitas ini menggunakan kanan atau kiri, baik tangan ataupun kaki, ini kan sepasang. Maka Nabi selalu mengutamakan yang bagian kanan. Tapi kalau untuk yang sebaliknya, maka Nabi SAW menggunakan yang kiri, ya, seperti misalkan memakai sarung tangan, seperti misalkan memakai sepatu, memakai sandal, gitu kan. Nah, kali ini pembahasannya adalah masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Nah, ini kita tahu, kita mau masuk ke tempat yang ada najisnya, maka diutamakan kaki kiri tentunya. Ya. Tapi kalau misalkan ada tempat wudhu seperti ini nih, nah, tidak ada area najisnya sedikit pun, dan ternyata tidak ada pintu masuknya, maka diutamakan kaki kanan, karena tujuannya hanya ingin berwudhu saja. Kan ini nggak ada yang buang air kan di tempat ini, itu kan tempat berdoa khusus dia. Kan seperti itu, gunakan kanan kalau memang tempatnya ada pintunya. Itu kita masuk pertama dengan kaki kanan. Ya, jadi seperti misalkan kamar mandi tujuannya apa gitu kan, untuk buang air, berarti kaki kiri, ya. Sedangkan yang kedua yaitu berdoa ketika masuk kamar mandi. Nah, di sini dituliskan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, yang perlu diperhatikan, dibahaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ada hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau, tentang setiap kali masuk ke dalam kamar mandi, dahulukan membaca basmalah. Sehingga ada baiknya ini untuk kita tambah sesuatu yang tidak tertulis di sini, tapi oleh para ulama itu dituliskan. Makanya menjadi hasanah baru buat kita, tambahan. Dan ini tentunya tidak ada unsur paksaan. Bagi yang hanya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, silakan. Bagi yang dimulai dengan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, juga dipersilakan. Ya, karena Nabi SAW begini bunyi hadisnya, sitruma baina a'yunil jin wa auratil mu'min, sesungguhnya pemisah atau tabir antara pandangan mata jin. Kan jin itu bisa melihat kita tidak bisa melihat ya, mereka. Ya, kalau bahasa Al-Quran itu dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihat kalian manusia dari arah dan sudut pandang mereka, di mana kalian tidak mampu untuk menyaksikan mereka. Normalnya kan gitu, jin bisa melihat manusia, manusia nggak bisa lihat jin. Makanya kalau ada manusia yang ngaku-ngaku bisa lihat jin, sebenarnya ini bukan normal, dia abnormal. Ada masalah sebenarnya itu, ya. Bukan menjadi kebanggaan, bukan menjadi apa itu indra keenam gitu, bukan. Itu lagi nggak normal sebenarnya orang tersebut, ya. Nah, maka kata Nabi SAW, karena ada kita bisa dilihat oleh jin, untuk menutupi aurat kita dari pandangan jin, ucapkan Bismillah. Nah, itu dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi. Sehingga saya pun pribadi biasanya memulai dengan Bismillah dulu, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada baik yang urutannya adalah pembacaannya itu ketika sudah menjelang masuk, demi menghindari melafalkan nama Allah yang mulia di dalam kamar. Sehingga ketika sudah tahu nih, tinggal satu langkah lagi kita masuk, saat itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baru kaki kiri masuk. Ya.
Nggak usah pula untuk doa yang seperti ini kita malah kiblat dulu, angkat tangan gitu kan. Ini doa-doa yang tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan dan menghadap kiblat itu adalah doa hajat, doa permintaan, minta rezeki. Ya kan, seperti kita tidak azan umat, kita berdoa, nah itulah dan disunahkan sekali untuk diangkat. Tapi doa-doa yang sifatnya adalah habit dan kebiasaan sehari-hari ini tidak disyariatkan untuk angkat. Jadi sembari mau masuk ucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka itu sudah cukup. Ya. Dan maknanya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuth wal khaba'is. Khubuth itu adalah jin dengan gender laki-laki. Sedangkan khaba'is adalah jin dengan gender perempuan. Jin itu punya gender laki dan perempuan. Iya, karena mereka bisa beranak pinak seperti manusia. Iblis punya istri bukan iblis. Iblis punya istri punya, cuman kita nggak hadir dalam pernikahan jadi nggak tahu. Ya, tapi kita harus yakini karena dia memiliki keturunan beda dengan malaikat. Ya, malaikat Jibril yang dulu menemui Nabi Adam sama dengan Jibril yang menemui Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak mengalami penuaan, ya, tidak mengalami pengkerutan kulit, tidak, karena malaikat berbeda karakteristiknya dengan manusia dan bangsa jin. Tapi kalau jin sama seperti kita, beranak pinak, mereka juga menikah dan seterusnya. Makanya di situ ada kubus, itu jin laki-laki, khabaris adalah jin perempuan. Nah, ada sesuatu faedah yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dan kitab beliau Al-Adhkar. Kata beliau, anjuran baca doa ini baik kamar mandi yang jadul, yang apa sih, kalau di kampung terbuka ya, cuma menutup sini doang, ada di tengah lapang, atau kadang di sohor kita mungkin di hutan atau di padang pasir. Terus kita cuma punya sesuatu yang menutup apa gitu kan. Nah, kebelet dan seterusnya. Ini tetap dianjurkan sebelum kita buang hajat membaca Allah. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dan faedah yang lain juga dianjurkan walaupun kita masuk kamar mandi bukan dengan tujuan untuk buang air, tetap dianjurkan membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Misalkan kita kamar mandi cuma pengen ganti baju, nggak ada buang air kecil, tetap dibaca ini. Karena poinnya adalah di tempat tersebut ada jin dan dia bisa melihat aurat kita. Maka masuk ke situ kita tetap membacanya walaupun tidak buang air. Begitupun kalau ingin mengambil benda-benda tertentu di dalamnya. Ya, kenapa kita tetap baca? Karena di situ ada syaitan, barangkali menggoda kita, walaupun cuma sesaat dan sekilas. Walaupun kita nggak membuka aurat. Karena mungkin ya kita ingin ya gosok gigi di wastafel bagian luar, di odolnya di bagian kamar mandi. Ini secara prakteknya begitu, kita ambil masuk ke dalam, tetap pakai kaki kiri, tetap ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Ya. Yang ketiga berikutnya adalah berdoa ketika keluar dari kamar mandi dengan doa yang disepakati oleh para ulama kesahihannya, yaitu bacaan yang singkat, padat, dan berisi ghufranaka. Ghufranak atau ghufranaka. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, Aisyah yang menyampaikan Nabi ketika keluar maka dengan kaki kanan kemudian membaca ghufranak atau ghufranaka. Ya. Ada mungkin di sebagian kaum muslimin mereka membaca yang Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Betul enggak? Ya. Nah, coba sekalian bilang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melihat ada salah satu perawinya bernama Sulaiman, nah dia itu dhaif. Tapi yang perlu digarisbawahi, ijtihad ulama hadis itu kadang berbeda-beda.
Ya, yang mendhaifkan kalau boleh kita sebutkan di antara ulama hadis adalah Syekh Al-Albani dalam kitab dhaif beliau. Ya, tapi yang menuliskan adalah di antaranya Imam Ibnu Majah, ulama hadis yang lebih senior, yang maksudnya generasi yang lebih dekat dengan generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih di abad ketiga Hijriah. Ya, salah satu pemilik sunan di antara 4 pemilik sunan, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi Imam Ibnu Majah yang menuliskan kalimat Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Dan beliau mempertanggungjawabkan riwayatnya, mata rantai perawinya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Ya, makanya di antara kalimat yang sangat indah yang diberikan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz, beliau sampaikan begini, ya, ketika ulama hadis menuliskan di dalam kitab hadisnya, ada potensi besar dalam pandangan dia jalur silsilah perawinya itu minimal hasan, dan hasan itu hadis yang bisa diterima. Tapi ada sebagian lain yang mengatakan itu dhaif. Maka yang terbaik apa? Pertama, kita fokus untuk mengamali dulu yang jelas disepakati kesahihan, yaitu riwayat Ibnu Aisyah dari Ghufran. Itu dulu yang pertama dilakukan. Namun setelah keluar, jika seseorang ingin membaca yang tadi yang diperselisihkan itu, maka baca saja dengan niat sekedar berdoa, bukan niat mengamalkan sunnah Nabi. Karena diperselisihkan tuh benar nggak Nabi baca itu diperselisihkan. Apalagi jika melihat doanya maknanya sangat bagus. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Adhaba 'anil adza, yang telah mengeluarkan daripadaku al-adza, kotoran, wa 'afani, dan menyelamatkanku. Seakan-akan ini adalah jawaban dari doa yang awal masuk ke dalam kamar mandi, minta perlindungan dari setan yang laki-laki maupun perempuan. Setelah keluar, kita dalam kondisi selamat, kita mengucap Alhamdulillah. Sehingga kata beliau, Syekh bin Baz, ya, itu ada bagusnya jika seseorang ingin mengamalkan doa ini. Pertama, dia amalkan dulu yang riwayat Ibnu Aisyah, karena jelas kesahihannya. Sepakat para ulama. Yang kedua, silakan dia baca Alhamdulillah adhaba 'anil adza wa afani dengan niatan meminta atau bersyukur kepada Allah atas keselamatan, bukan dengan niatan mengamalkan sunnah Nabi. Yang ketiga, sesekali ditinggalkan, sesekali dilakukan, bukan menjadi rutinitas yang selalu. Karena kalau sudah selalu dilakukan, kita butuh dalil khusus tentangnya. Beda dengan kufrona, itu disepakati ulama, dan memang Indonesia bilang setiap kali keluar itu memang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ya masyarakat Allah yang menjadi faedah baru buat kita semua dalam menyikapi hadis yang dhaif. Para ulama pun berbeda-beda. Sebagian melihat dari sisi perawinya, ada yang dhaif sudah ditolak. Sebagian melihat ada perawinya yang dhaif tapi tipis, seperti misalnya hafalannya kurang kuat. Nanti dilihat di jalur hadis yang lain ternyata bisa menguatkan, sehingga tetap bisa diamalkan. Ada juga para ulama bersikap apa? Bukan melihat dari situ, tapi melihat ternyata doa ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah baku dari Quran dan Sunnah. Seperti setiap kali kita habis mendapatkan sesuatu dari Allah, yang keselamatan, kita bersyukur kepada Allah. Maka ini selaras tuh dengan doa tadi. Maka silakan dibaca. Yang berikutnya, kata para ulama, kadang-kadang ini nggak bersambung kepada Nabi sanadnya, sehingga mungkin antar saja dari Anas bin Malik. Artinya inisiatif beliau yang mengatakan itu. Maka kuncinya supaya selamat adalah tidak dijadikan terus-menerus dilakukan, ya. Sehingga kalau terus-menerus dilakukan seakan-akan ini juga rutinitas dari Rasulullah SAW, sehingga membutuhkan dalil secara khusus dan spesifik, ya. Ya, masuk dan keluar mandi merupakan atau termasuk rutinitas manusia terjadi berkali-kali dalam kehidupannya sehari semalam. Jika setiap kali keluar atau masuk dari kamar mandi
seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, berarti ia telah melaksanakan sunnah ketika masuk, yaitu mendahulukan kaki dan berdoa. Berikutnya yang sunnah lain adalah mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Dan makna al-khubuz dan khaba'is seperti yang sudah kita sampaikan, syaitan dari jenis laki-laki dan wanita, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan, karena kamar mandi itu memang tempat bercokolnya mereka. Ini jika kita amalkan sedikit ini, tapi dalam sehari kita berapa kali ke kamar mandi, kita sudah mendapatkan banyak sekali pahala, bukan hanya pahala sekedar membacanya saja, pahala mencintai sunnah Nabi, plus faedah dan benefit yang kita dapat dengan sebab mengamalkan ini, karena pasti banyak sekali manfaatnya. Boleh jadi ada orang yang terasukan syaitan, boleh jadi diganggu oleh syaitan, dan gara-gara di tempat kamar, boleh jadi. Sehingga kalau baca ini kita diberi proteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan yang berkutu. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita akhiri. Mari kita tutup dengan melakukan subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.